Oke, kita lanjutkan untuk menentukan komposisi di bagian keduanya atau di stage keduanya. Oke, jika kalau kita lihat di diagram alir, untuk bagian kedua, umpannya itu merupakan produk dari bagian pertama. Jadi ini ada R1 dengan komposisi X1, kemudian dimasukkan S2, nanti R2-nya di sini berapa dan E2-nya. Oke. Nah, sehingga kita buat garis umpan yang baru lagi. Garis umpan di sini yaitu antara R1 dan S2. Jadi antara R1 dan S2. Nah, karena kebetulan S1-nya sama dengan S2, berarti titik S1 dan S2 itu berimpit, ya. Oke. Jadi ini adalah garis umpan yang kedua. Jadi masing-masing bagian itu punya garis umpan yang berbeda. Untuk bagian satunya garis umpannya adalah S1, untuk bagian keduanya garis umpannya adalah R1 S2. Sama halnya pada bagian pertama, kita hitung XM2-nya. XM2-nya dihitung dari, karena umpannya sekarang adalah R1, berarti R1 tambah S2. Kemudian kita hitung SM2-nya. Nah, XM2-nya, setelah kita ngitung XM2-nya, berarti kita bisa menentukan letak titik M2 pada garis umpan yang kedua, R1 S2. Jadi M2-nya itu di garis umpan yang kedua. Misalnya ini 15%, ini misal. Maka garisnya itu hanya sampai ke garis R1 S2. Nah, selanjutnya sama halnya dengan sebelumnya, kita akan menentukan lagi garis RE yang berada dalam kesetimbangan. Jadi buat sembarang garis RE2 dengan syarat garis itu harus melewati M2. Syaratnya harus melewati M2. Kemudian kita plotkan lagi pada kurva distribusi. Nah, jika dia tepat pada kurva distribusi, maka itulah komposisi setimbangnya, sehingga kita bisa peroleh X2 Y2. Nah, kalau X2 dan Y2 nya sudah kita peroleh, X1 dan Y1 nya kita sudah peroleh sebelumnya, maka kita bisa menentukan E2, R2, dan kita bisa menjawab soal bagian A-nya. Banyaknya asam yang keluar dalam rafinat, yaitu rafinat berarti X2R2. Total ekstrak yang dihasilkan yaitu S1 tambah E2. Kandungan asam yang keluar dalam ekstrak atau